Kamu tahu banget nih Novita, kamu udah merasakan ya atau gimana nih? Waduh. Belum nyampe sebulan gitu. Belum nyampe sebulan udah 3 panit. Jangan kayak gitu. Itu penyakit banget, itu penyakit maba tuh selalu itu. Yang tadi nggak ada pengalaman apapun, tiba-tiba langsung jadi. Iya benar. Gimana sih cara bangun pertemanan dan network? Ini Waduh. kayaknya agak susah ya kalau ditanya ke Ci Abel. Ini gue juga mau denger nih. Sesempit itu dunia. Tapi itu keren banget sih. Halo semua, selamat datang di podcast kita. Cheers, Kuy. Ya kali nggak, Kuy? Nah, ini adalah episode pertama kita nih. Topiknya Unilife, adaptasi SMA ke dunia perkuliahan. Kenalin, nama gue Alexander Antoni Prasetya. Bisa juga dipanggil Alex. Dan gue ditemanin sama teman gue. Halo semua, nama gue Novita Claudia. Biasa dipanggil Nov, Novi, atau mau dipanggil sayang juga boleh. Waduh. Nah, Lex, kita hari ini mau ngapain sih, Lex? Nah, jadi tuh kita hari ini ceritanya mau podcast. Dan kita tuh ngundang guest star. Waduh, gestar. Kira-kira guest starnya siapa nih? Waduh, katanya sih ya, anak 21 yang cowok-cowok nih terlebih nih, nungguin banget sama gestar kita yang satu ini. Waduh, siapa nih? Gue denger-denger nih, muka aibnya tuh udah kemana-mana nih Waduh, pas PGU. Muka aib yang mana? Kayaknya ada banyak, tapi yang paling fenomenal tuh yang kayak gini nih. Ayo, ada yang bisa tebak nggak siapa? Yaudah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita sambut Ci Amabel Angel. Halo, Ci Abel. Hai semuanya. Halo. Hai. Apa kabar, Ci? Gimana? Gimana Ci kabarnya, Ci? Oke, so far masih baik dan sehat dan masih waras ya. Gimana nih kalian? Masih waras. Masih waras ya. Kayaknya bentar lagi udah Masih ngelatih waras kalau ya, bagus. kita udah retake 3 kali nih. Kalau sekali lagi retake, Waduh, jangan di-spill dong. Jangan di-spill. Jangan di-spill, kalau di-spill. Aduh. Ci, gimana, Ci? Boleh kali di-remake, bukan video, foto aibnya. Gimana tuh, Ci, di-remake? Tahu nggak sih, karena kita dari take 3 kali, aku jadi baru ingat yang ini. Ya Allah, pakai baju biru bukan sih? Ada gunanya, aku jadi ingat di tete. Udah, tapi express-nya disamain. waduh. mana ya? Gitu nggak sih? Kayaknya gitu ya. Ya udah, langsung aja kali ya kita ke topik kita pada hari ini. Oke, Ci. Kita mau nanya nih, Ci. Cici kan hidup di kuliah yang online kan, Ci ya? Cici udah ngalamin perjalanan Cici sama kuliah di SMA di kuliah di Prasetya Mulia tuh online kan, Ci. Nah, itu tuh gimana, Ci? Mungkin Cici bisa cerita pengalaman Cici itu kayak gimana, dan mungkin Cici juga bisa perkenalan dulu dari jurusan mana seperti itu, Ci. Oke. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Amabel Angel Lewis dari Bisnis 2020, dan iya betul seperti yang sudah dikatakan sama Alexander Antoni Prasetya. Ya, aku angkatan online juga nih ya. Aku angkatan 2020 kan, jadi sama nih sama kalian juga yang belum pernah ngerasain indahnya ngampus offline gitu ya. Tapi iya, makanya sedih banget ya. Tapi ya so far so good sih ya, online gitu. Kayak kalau aku kayak pertama kali pas aku masuk gitu, jujur aku kayak gak expect banyak gitu ya, kayak elah bakal seseru apa sih ya kuliah online gitu kan, gak bisa ketemu secara langsung, semuanya lewat Zoom apa-apa gitu kan. Tapi kayak so far ternyata asik juga, dan aku juga jujur selama 1 tahun aku belajar di Prasmul secara online, aku merasa aku belajar banyak banget gitu tentang diri aku, dan juga jujur lumayan banyak ya networkingnya walaupun online gitu ya. Karena sebenarnya menurut aku kayak kalau online itu ya orang-orang itu lebih berusaha untuk cari temen sih menurut aku ya. Aku nggak tahu nih ini bener atau enggak ya, karena kayak misalnya ini Ci, kalau offline tiba-tiba nggak ada temen kan kayak aduh, iya kayak dat banget gitu ya. Iya, dat banget sih asli. Tapi gimana tuh, Ci? Cici taktik buat nyari temen tuh gimana tuh di kalau online? Kalau Ci Abel sih semua orang samperin dia duluan kayaknya. Waduh. Kagak dong. Aduh, enggak. Oke, kalau misalnya taktik untuk temenan networking gitu ya, sebenarnya aku jujurly speaking nih, kayak aku cukup terberkati gitu ya, maksudnya karena aku dari Penabur Gading Serpong, dan kebetulan kayak dari sekolah SMA aku dulu tuh banyak gitu yang masuk ke Prasmul, jadi jujur aku nggak terlalu kayak nggak se-ansos itulah istilahnya, aku udah banyak teman-teman yang aku udah kenal gitu, dan juga kayak cutting tuh banyak juga kan yang dari sekolahku dulu gitu, jadi nggak se-ansos itu, tapi cukup lah ya, lumayan, maksudnya kayak
lumayan berubah gitu dari SMA ke kuliah. Kan kayak kuliah tuh bener-bener lu masuk lingkungan baru, dan kalau SMA kan ya lu lingkungannya itu lagi, dan apalagi kayak gue kan tumbuh besar di Penabur GS gitu ya, jadi kayak gue dari TK sampai gue SMA, lu bayangin 12 tahun tuh lingkungan gue itu terus gitu kan, jadi setia kayak pas gue masuk aja, sama sekolah aja setia, gimana sama cowok nih? Waduh. Duh, maaf nih, nggak open recruitment nih, mohon maaf nih ya. Open recruitment. Kayak kepanitiaan Iya, aja belum ya. open recruitment, iya dong. Aduh, open recruitment dikabarin kali ya di story Instagram. Boleh. Aduh, boleh. Tapi iya sih, iya kayak aku kan kayak SMA, dari TK sampai SMA gitu, aku kan selalu lingkungannya sama, terus kayak masuk ke kuliah gitu ya, lingkungannya langsung kayak wow, ini bener-bener seluruh Indonesia gitu, ada dari mana-mana gitu ya. Jadi sekarang kayak ya teman-temanku ya ada yang orang Sumatera, ada yang orang Kalimantan, segala macam gitu, kayak seluruh Jawa gitu. Jadi bener-bener kayak tersebar banget gitu, dan ya aku jujur bersyukur, malah kayak aku merasa dengan aku masuknya secara online gitu, jadi apa ya, kalau misalnya offline tuh kadang lebih kayak intimidating nggak sih? Ya nggak sih? Kayak pertama kali kayak ketemu orang gitu kan, kayak kita ngeliatnya bener-bener dari image gitu loh, kayak iya. Kadang emang ada orang yang kayak first impression-nya itu yang kayak mukanya emang jutek gitu kan, kita kayak takut approach sama dia gitu. Kalau misalnya online kan ya lu mau nggak mau gitu ya ketemunya lu cuma satu kotak itu doang, ya mau nggak mau lu harus kenalan gitu. Dan tapi malah dengan keterbatasan itu menurut aku kayak ya lu mau lihat positifnya atau negatifnya gitu. Kalau misalnya mau lihat negatifnya kan kayak nggak bisa ketemu, males, nggak mau temenan gitu. Tapi menurut aku malah kayak malah karena dengan online ini gue jadi kayak no boundaries gitu loh ya. Gue kalau mau temenan ya gue tinggal chat, atau segampang kayak semudah lu mulai chat DM aja gitu. Menurut aku tuh kayak as simple as that gitu loh. Jadi kayak emang kalau lu punya niatan, emang lu niat mau kenalan sama orang dan emang lu mau networking, kayak nggak ada boundaries sama sekali gitu sih menurut aku. Dan apalagi online menurutku malah jauh lebih gampang untuk kalian kenalan gitu. Jadi carilah network guys. Iya, coba dari DM dulu. Belajar nih dari Alexander Antoni Prasetya lagi nih ya. Banyak belajar nih. Apalagi kalau offline gitu kan kita kayak dijudge satu badan gitu nggak sih, kayak outfit lu pakai apa, lu cara gerak kayak gimana. Kalau di online kan lu satu kotak gitu kan ibaratnya. Jadi lebih enak lah buat communicate-nya, lebih gampang. Betul. Sama kita juga jadi lebih gampang gitu kan kalau misalnya mau ngomong tinggal meet gitu. Kayak kalau misalnya dulu kan lu harus janjian ke tempat mana gitu buat bener-bener connect sama orang. Kalau sekarang kan lu lu bisa kayak meet gitu, lu bisa main Gartic kayak, bisa main apa kayak buat lu ngobrol lama tuh bisa lebih gampang, lebih accessible lah. Betul. Jujur online sih lebih less effort sih kalau misalnya beneran dibandingkan sama offline ya. Betul. Terus kayak apa ya? Apalagi kan kayak kita maksudnya sekarang zamannya kita itu teknologi udah mendukung gitu ya, jadi kayak kalau nggak menggunakan itu kayak ya shame on you gitu sih menurut aku. Betul. Ini kita ngomongin sisi positifnya mulu, nih negatifnya apa nih kalau boleh tahu? Ini karena mungkin gestar kita tuh orangnya positif banget ya. Iya nih, ada iya nih sangat positif gitu ya anaknya ya. Kalau misalnya kayak negatifnya itu menurut Cici apa sih kalau misal dari online sendiri? Dari online ya? Seseru-serunya kamu merasakan kayak acara nih ya, kalau menurutku sih lebih ke acara gitu ya. Seseru-serunya acara online tetap acara offline, lu datang langsung ke tempat dan lu merasakan kayak vibes-nya, experience-nya itu tetap pasti beda lah ya. Tetap itu nggak bisa dipungkiri gitu. Kayak lu nonton konser online dan lu nonton konser offline, beda lah. Ya kan, artisnya sama, tapi tetap aja lu nggak bisa bayar that experience yang lu datang rame-rame dan lu kayak walaupun panas berdiri, misalnya kayak ngomongin tentang konser gitu misalnya ya, kayak konser lu rame-rame dempet-dempetan, tapi ya that's the fun part gitu loh menurut aku. Dan emang kalau di online ya lu nggak bisa merasakan itu gitu ya, walaupun lu enak gitu misalnya di kamar lu adem segala macam, tapi tetap lu kan nggak nonton langsung, lu cuma lihatnya dari layar doang gitu kan. Tetap itu kalau menurut aku sih kayak lebih kayak ke vibes-nya, dan juga kayak ya beda lah lu ketemu langsung dan lu ketemu secara online gitu. Kayak kalau lu secara online saya kayak kenalan gitu ya,
bisa jadi aja gitu yang lu kenal secara online dan nanti pas lu ketemu offline tuh orangnya beda. Bisa loh gitu. Karena itu terjadi. Ada yang dry texter juga kan. Orang ada yang di chat seru banget tapi ada yang aslinya ternyata boring. Ada yang chatnya nggak seru tapi ternyata aslinya seru. Kok kamu tahu banget nih Novita? Kamu udah merasakan ya atau gimana nih? Waduh. Novita tuh selalu jalan-jalan tiap minggu. Waduh. Pakai prokes ya guys, tetap ya kalau pergi. Tetap pakai prokes ya guys kalau pergi itu. Tapi bener banget sih apa yang Ci Abel bilang. Kayak gue dulu waktu kan gue ketemu teman-teman gue kan yang dari PGU. Dan gue tuh kaget kayak mereka tuh ada yang tinggi banget. Dan kayak wah, gue kayak first impression-nya jadi berubah gara-gara ngeliat dia. Benar tinggi itu paling menyeramkan sumpah. Tapi kalau aku ingat banget pas aku pertama kali kayak ketemu sama, bukan ketemu sih, kayak pertama kali kayak meet sama teman kelasku gitu, kita yang pertama kali kita tanya, lu tuh tingginya berapa sih aslinya gitu. Karena kan semua orang cuma kelihatannya sini ke atas. Iya benar. Betul. Karena aku punya temen kayak yang mukanya tuh bocil gitu, tapi pas ternyata dia tuh tinggi 165 atau 167 gitu, cewek masalahnya. Jadi gue kayak what? Gila, itu kayak dia sama pintu itu tingginya hampir sama gitu, cuma beda segini doang sama ininya pintu gitu. Saya kayak gila juga nih. Oke nih Ci, balik ke dunia perkuliahan lagi ya Ci. Cici udah ngomongin dari awalnya tentang cari teman atau apa. Tapi kalau misalnya dari sisi pembelajarannya nih, kalau Cici sendiri gimana? Bandingin sama waktu offline sama waktu online? Oke. Sebenarnya nggak bisa bandingin eye to eye ya, karena kan aku belum pernah gitu ya merasakan kayak belajar di kuliah dan di kuliah offline gitu. Jadi kayak aku nggak bisa bandingin gitu. Paling aku bisa bandinginnya sama SMA lah ya. Jadi sama masa sekolah gitu. Kalau menurut aku sih bedanya online sama offline ya jamnya lebih versatile banget sih. Masih kayak lebih fleksibel gitu ya kalau misalnya online ya kan. Enggak sih sebenarnya, tapi emang beda juga ya kayak kuliah sama SMA. Kalau SMA kan kita udah terbiasa kayak 8 jam, dari jam 6.30 masuk, pulang jam 3.20 gitu, bener-bener ya range dalam waktu 8 jam lu belajar terus gitu kan, kayak lumayan puyeng gitu ya. Kalau tidur kan tidur di kelas ya. Iya, penabur banget kan emang makanya. Iya, penabur gak bisa relate. Betul. Gue yang penabur bisa relate. Oh, lu penabur mana? Lu penabur mana? Gue di SMAK 4 sama kayak Ko Javi. Oh, SMAK. Ya elah SMAK 4. Ini ya, Sunrise ya berarti ya? Iya, betul. Ini gue nggak bisa relate nih, pada ngomong apa. Sorry ya, Alex ya. Penaburian, jadi dia nggak bisa. Bukan penaburian nih. Iya. Ya 6.30 sampai 3.20. Benar. Dan kayak kalau misalnya dulu gitu, misalnya lu capek belajar gitu ya, lu tidur di mana? Tidur di kelas kan. Kalau sekarang lu kayak di kelas lah, jadi buka-buka. Iya, enggak lah, pernah lah, bohongan nggak sih? Itu bukan gue. Bukan kita kan, Nov ya? Bukan. Kenalan aja gitu. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang kan kayak ya misalnya kayak kelasnya paling cuma kayak jam 8 sampai jam 9.40. Terus habis itu kelas lagi misalnya jam 1 sampai jam 2.40 gitu kan, ada kayak range waktunya tuh lebih enak sih menurut aku gitu ya. Jadi kayak dari sisi pembelajaran otak pun nggak capek, dan kalau capek pun maksudnya kayak bisa ngisi waktu luangnya itu dengan ya kayak lu ngerjain hal lain. Kalau misalnya lu ada panit ya lu bisa ngerjain panit lu, atau lu ngerjain intern lu, atau yang lain gitu. Jadi menurut aku kayak lebih fleksibel aja sih kalau misalnya dalam kayak online gitu kan ya. Kalau misalnya offline kayak aku juga dengar-dengar gitu ya sama kating-katingku, pengalamannya mereka juga kayak misalnya kelasnya kan kadang kelasnya ada yang kayak jamnya tuh mepet gitu, misalnya mau pulang tapi kayak misalnya jam kelas jam 10 terus ada kelas lagi jam 1 gitu kan, kayak mau nungguin di kampus juga males. Tapi kalau misalnya enggak apa-apa, dia sama mau ke gua. Aduh. Oke. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Jadi kayak misalnya lu dari jam 10 terus ada kelas lagi jam 1 gitu. Kadang kan itu sebenarnya kayak range waktunya bedanya dikit doang, tapi lu kalau mau balik tapi lu mager, kalau misalnya lu mau nungguin juga lumayan lama gitu. Jadi menurut aku kadang bisa kayak buang waktu di situnya gitu. Nah, kalau misalnya lu online kan ya lu di rumah doang gitu. Jadi kayak lu bisa ngerjain yang lain gitu di dalam kayak range waktu nungguin kelas selanjutnya gitu. Jadi ya lebih ke fleksibelnya sih gitu. Tapi at the same time lu juga jadi lebih nggak fokus nggak sih kalau online? Iya kan? Aku sih selalu fokus. Aku sih fokus banget ya. Kayak kita kasih suatu ladan kan ya, Nov ya. Iya, aduh, Alex, aku tuh nggak relate banget deh. Iya, aku nggak relate ya. Maaf ya, Alex ya. Gila. Aduh. Tapi ya benar. Ya?
Iya, tapi itu benar banget, nggak fokus tuh karena lu bisa kelas di mana aja, lu bisa kelas di kafe, lu bisa kelas di kasur, lu bisa kelas di mana gitu. Jadi kayak ya sebenarnya ada bagus ya gitu, kayak lu jadi melatih kedisiplinan diri lu gitu nggak sih? Kalau misalnya lu online kayak ya, oke. Akhirnya bersin juga, akhirnya keluar ya. Bless you ya, Nov ya. Aduh, lucu banget sih, ampun. Iya, jadi kayak lu bisa melatih kedisiplinan diri lu sih kalau menurut gua. Kayak kalau lu online, ya lu mau niat atau enggak gitu. Kayak kalau misalnya lu niat kan lu harus, kalau pengen emang lu mau fokus, mau nyatet gitu ya, lu bisa duduknya di meja sambil nyatet, atau meja sambil nyatet di Word atau gimana gitu. Tapi Zoom di cafe gitu emang boleh ya? Soalnya di pengalaman gue ya waktu itu pernah ada satu orang tuh yang Zoom tuh di luar rumah, terus dia kena hukuman. Ini gue nggak mau nyebut nama siapa-siapa ya, tapi iya. pengalaman gue gitu sama dosen siapa gitu. Oke. Actually itu tergantung dosen yang pertama, karena kan kadang ada dosen yang tipenya yang kayak peduli banget nih anak-anaknya di mana, dengerin gue nggak gitu, yang misalnya nanyain suka di tengah-tengah pelajaran gitu, misalnya Novita, menurut kamu pendapat kamu terhadap ini apa gitu, kan yang kayak gitu-gitu kan lumayan killer, lumayan menyeramkan gitu ya, yang kayak nge-track anaknya terus, tapi sebenarnya itu kayak ya ada bagusnya sih, jadi kayak dia mau tahu lu tuh sebenarnya dengerin atau lu kayak lu ngerti atau enggak gitu kan materinya. Tapi kan ada juga tipe dosen yang kayak ya udah gue di sini dibayar untuk mengajar gitu, jadi kayak maksudnya kayak ya emang tugas gue hanya untuk mengajar, gue nggak peduli anak-anak gue ngerti atau enggak, ya penting gue udah melakukan tugas gue. Dan itu kayak ya itu dua sisi yang berbeda gitu, jadi ya nggak ada yang benar nggak ada yang salah gitu ya, tergantung preferensi dosen masing-masing. Menurut gue sih itu ya tergantung dosen, dan juga kayak ya emang senyamannya lu aja gitu ya, lu paling bisa fokus tuh di mana, jadi kayak gak ada benar gak ada salah kalau menurut gue begitu. Kalau metode gue sih di kasur ya. Kasur ya, sambil tidur biar mimpi gitu ya masuk ke otak kan. Betul gue tuh mimpi pelajarannya tuh lagi dijelasin tuh lihat mimpi gue semua. Ngigo. Dia sambil ngigo. Aduh. Tapi Ci udah ngebahas pelajaran, udah ngebahas tentang gimana sih networknya, dan kan kita semua tahu lah anak-anak Prasmo kalau misalnya lu itu MC besar lah ya kalau bisa dibilang. Nah, boleh kali cerita-cerita tentang gimana sih kayak lu bisa mencapai di titik itulah kayak gitu. Di awalnya mungkin kayak di mana lu tahu lu ada mungkin kemampuan public speaking gitu-gitu. Oke, jadi kayak lebih ke gimana gue bisa jadi MC PGU atau kayak MC in general? Overall MC aja sih, nggak apa-apa. General karirnya Cici gitu gimana? Karir. Oke. Aduh, keren banget ya bahasanya. Aduh, career gitu ya, keren ya. Oke. Oke, kalau misalnya MC jujur banget gitu ya, aku tuh nggak pernah ada pengalaman MC sebelum. Jadi MC PGU itu tuh MC pertamaku gitu. Nah, gimana aku bisa nyampe ke situ? Sebenarnya gampang ya menurut aku, kayak kalian tuh harus punya dream. Menurut aku itu kayak as simple as lu bermimpi tuh itu, tapi sebenarnya penting gitu loh, kayak terlihat simple tapi itu beneran penting gitu. Karena kayak gimana aku bisa jadi MC PGU? Karena dulu tuh pas aku PGU, zaman aku PGU tuh emang aku tuh melihat kayak MC PGU itu kayak wah gila, jadi MC PGU keren banget dah gitu. Kayak ikut pengen dah, kayak itu benar-benar. Jadi dari awal tuh aku udah tahu kayak aku pengen kayak bucket list aku tuh ya gue pengen jadi MC PGU gitu. Gak tau gimana caranya, padahal itu posisinya, jadi kayak posisinya gue nggak pernah MC, nggak pernah bahkan gue tuh tipe orang yang stage fright gitu loh, gue tuh gampang banget takut di panggung gitu, yang bisa kayak gugup atau yang kayak latah gitu di panggung gitu. Jadi kayak untuk gue bisa bermimpi jadi MC PGU itu jujur kayak aneh gitu kalau gue lihat-lihat lagi, kayak kok bisa gue kepikiran gitu kan, tapi kayak ya here we are now gitu kan. Nah terus dari situ kenapa Novita mau bersin lagi nih? Enggak. Oke. Aduh, oke. Ya, terus kayak ya dari situ, karena kan aku kayak juga ngeliat gitu kayak, beneran loh MC tuh soalnya bener-bener menghibur gue gitu. Kayak gue merasa gue relate gitu loh sama MC. Pas kayak gue PGU tuh ya, gila, iya ya, kayak gue berasa emang mereka tuh jadi temen gue gitu. Jadi gue merasa kayak, kalau misalnya gue bisa kayak gitu buat angkatan di bawah gue gitu, kayak itu that would be my biggest pleasure gitu loh. Jadi ya makanya gue kayak oke, gue pengen gue bertekad, gue pengen jadi CPGU gitu. Terus ya udah deh akhirnya, tapi gue kan mikir oke, gue nggak pernah ada pengalaman
nge-MC gitu kan ya. Nah, tapi gue harus dong, kayak gue harus mulai membangun portofolio gue gitu dong, untuk kayak kalau enggak ya lu sokap gitu, kenapa bisa tiba-tiba mau jadi MC PGO gitu kan. Jadi ya udah deh, dari situ aku dengar lah banyak loh yang kayak banyak yang masuk MC PGO itu diambilnya dari Horizon gitu. Nah, dari situ aku jadi mulai kayak oke, aku pengen coba deh Horizon gitu, coba jadi announcer gitu kan. Nah, terus kayak ya untung-untung terima. Nah, terus dari situlah aku mulai tuh kenal sama kayak ya mulai kenal sama ada Ciodet gitu kan, saya di dalam Horizon juga, terus sama Javi juga, Ko Javi juga gitu. Jadi kayak dari situ mulai dapat networking, terus mulai kayak ya dari jujur gue banyak belajar sih kayak tentang public speaking gitu-gitu dari Horizon gitu. Jadi ya terima kasih Horizon Radio ya karena Horizon Radio nih gue bisa dapet ya jadi MC PGU gitu. Enggak, tapi enggak sih, gue lumayan promosi sedikit lah ya masuk Horizon Radio guys. boleh. Nah, iya, terus kayak dari situ gue mulai belajar kayak gue mulai benar-benar kayak belajar gitu, soalnya emang ada trainingnya juga kan gitu, gue jadi announcer. Jadi dari situ gue mulai belajar segala macam, akhirnya ya udah deh PGU buka open recruitment, gue mencoba ya tenggat akhirnya masuk deh. Jadi mulai MC PGU itu ya job MC pertama gue, dan dari situ benar-benar langsung kayak terbuka lah jalan, kayak terbuka jalan untuk karir MC gue itu mulai dari MC PGU. Jadi kayak ya gue berterima kasih. Sekarang Ciabel tuh udah nggak cari pekerjaan loh. Dicari sama pekerjaan. Kagak, apaan sih? Bayar semua. Sebenarnya semuanya berawal dari mimpi ya. Berawal dari mimpi dan iman. Menurut gue iman tuh lo harus beriman gitu ya. Karena kayak iyalah. Lu beriman kan? Ayo beriman kan nih. Aduh, tapi jujur ya itu aku percaya banget sih. Kayak beriman, tapi lu juga harus kerja keras juga. Jangan iman-iman doang, tapi lu kagak ada nggak ngapa-ngapain ya bego juga. Gitu ya. Iya, iman tapi tidur. Iman tapi rebahan gitu ya. Enggak. Jadi harus diimbangin antara dua itu. Dan emang ya inilah kalau misalnya emang maksudnya kayak sudah ditentukan sama yang di atas gitu kan. Maksudnya kan kayak gue yakin sih, maksudnya kalau misalnya kita berusaha, kita beriman, maksudnya kayak menyerahkan sama yang di atas semua, ya pasti bisa kok gitu. Jadi semangat untuk pejuang-pejuang mimpi kalian. Ngomongin ini nih, ngomongin perjuangan kayak gitu-gitu. Menurut Cici tuh kalau kita sebagai maba nih, masih baru, kita juga nggak tahu apa-apa tentang Prasmo. Kayak ngikut kepanitiaan gitu-gitu segala macam, itu tuh kayak rekomendasinya tuh berapa sih Ci buat kayak kita kan sekarang masih semester 1 ya, semester 1 mau semester 2. Yes. Itu tuh gimana tuh Ci balancingnya? Aku pertama kali masuk Panet itu bereksplor itu tahun lagi, enggak gue nggak setelah itu, oh my god. Enggak, iya makanya gue kayak tahun enggak itu di November 2020 itu pokoknya pertama kali tuh, jadi nggak awal-awal banget, nggak sekarang gitu ya. November 2020 itu pertama kali Panet gue bereksplor, itu gue jadi conference. Terus Desember itu TEDx, nah gue jadi curator. Terus gue daftar Februari daftar Finference, gue koordinator Finland. Terus announcer Horizon itu Maret kalau nggak salah. Terus PGU tuh kapan ya, gue lupa. Open recruitment Aprilan kayaknya kalau nggak salah, gue juga lupa. Iya kayak Aprilan deh. Itu PGU. Udah, sisanya. Ya, berarti nggak kaleng-kaleng ya? Banyak di aktivitasnya. Iya emang gue masih ya, gue lumayan budak Prasmo guys. Iya. Budak Prasmo, tapi ya jujur gue rekomen banget sih kalau kalian nggak masuk Panet selama di Prasmo, sayang banget. Sayang banget. Tapi ya itu kan maksudnya kalau dari sisi gue ya, karena kan maksudnya sekali lagi nih gitu, kayak goals orang kan beda-beda yang masuk kuliah. Ada yang emang mau ngejar yang dari network, ada yang emang yang ngejarnya IP 4 gitu, cum laude gitu. Ada juga yang emang ngejarnya ya gue cuman disuruh orang tua gue harus masuk kuliah, jadi gue kuliah aja gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak ya tergantung dengan goals dan kebutuhan dan keinginan dan passion kalian juga gitu. Jadi aku nggak bisa terlalu gimana ya, menurutku kayak you do you gitu, karena apa yang what works for me might not work for you gitu. Jadi kayak coba aja dulu, itu basic, klise, tapi ya itu yang harus
kalian lakukan gitu, kalian harus coba dulu gitu. Karena mau kalian mendengar testimoni dari cutting lah, gimana gitu, kan ya yang cocok buat gue belum tentu cocok buat lo. Karena lo harus merasakan sendiri untuk lo tahu kayak oke, karena gue udah merasakan, gue tahu nih misalnya gue nggak suka jadi anak sponsor, menurut gue nggak cocok sama gue lebih cocok jadi anak sosmed misalnya kayak gitu. Nah tapi kadang misalnya lo naik gue dulu misalnya gue tuh gue banyaknya tuh jadinya anak sponsor gitu dulu zaman SMA gitu. Jadi kayak gue rekomen banget nih jadi anak sponsor, tapi kan kayak ya yang gue suka belum tentu lo suka gitu. Jadi menurut gue ya lo harus merasakan sendiri untuk tahu apa yang lo suka gitu. Jadi kalau rekomendasi untuk aku ya kalian cobain aja apapun yang ada gitu ya, cari kayak apalagi kan maksudnya kuliah lu juga masih 4 tahun, masih lama banget gitu. Apalagi kalian masih di tahun pertama, menurut aku kayak jalannya masih panjang, opportunity-nya juga masih banyak banget gitu. Jadi kayak jangan terlalu disetresin sih menurut aku. Karena menurut aku kayak penyakitnya maba gitu ya. Dan maksudnya termasuk aku dulu gitu ya, adalah kayak kita tuh terlalu melihat orang lain tuh udah jauh, udah sukses, sudah produktif, dan itu membuat kita kayak, aduh, gue jadi kayak terbawa gitu, ngerti nggak sih? Kayak misalnya kayak kadang suka insecure nggak sih, kayak misalnya ngelihat kayak jadi FOMO gitu gue, ya? iya kan jadi FOMO, yes, FOMO, that's the word, thank you Novita. Iya, jadi kayak gue gak kepikiran tadi kata apa ya, FOMO, iya FOMO. Kayak misalnya kayak lu ngelihat temen lu, misalnya dia udah 3 panit nih, padahal baru masuk belum nyampe sebulan gitu. Belum nyampe sebulan udah 3 panit, kayak wah gue harus nih kayak dia gitu, gue harus bisa lebih kayak. Menurut gue enggak, jangan kayak gitu. Itu penyakit banget, itu penyakit maba tuh selalu itu kayak ngeliat orang-orang udah jauh, tapi kan maksudnya kayak ya itu kan dia cocok di dia belum tentu cocok di kamu loh gitu. Karena aku punya temen yang panitnya 10 dan aku kalau jadi dia, wah gue nggak mungkin sih, nggak kuat gue gitu, tapi dia bisa gitu. Jadi ya maksudnya itu harus cocok-cocokan gitu loh. Dan emang yang penting selama kamu suka apa yang kamu masukin, kayak misalnya kayak bidang yang kamu masukin kamu suka, acaranya kamu cocok, ya go for it gitu. Tapi kalau emang kamu merasa kayak enggak, gue nggak gitu suka, atau kayak enggak lah, gue pengennya misalnya masuknya yang under SB gitu, misalnya kan baru bukanya Maret gitu, ya nggak apa-apa gitu. Kayak sebenarnya menurut aku ya yang penting kalian masuk yang kalian suka, maksudnya ya karena lu kan kalau daftar gampang, tapi ingat lu udah masuk, lu punya tanggung jawab dong. Lu misalnya kayak lu masuk dari daftarnya sekarang tapi masih 6 bulan gitu loh misalnya acaranya gitu, ya lu dalam 6 bulan itu lu yakin kan lu bisa komit dengan acara itu. Kalau misalnya lu daftarnya banyak-banyak, lu bayangin misalnya lu ada 5 panit dan lu komit, masa waktu komitmen lu misalnya setahun gitu, lu kuat gak lu setahun komit sama 5 panit kayak gitu. Jadi menurut gue kayak lu pinter-pinteran aja, atur ini juga sih, menurut gue lu harus punya strategi juga gitu, kayak lu mau masuk ini, mau dapetinnya apa gitu, lu udah harus tahu gitu. Jangan kayak karena lu ikut-ikutan temen, ya udahlah katanya ini panitnya seru, ya udah deh gue masuk. Belum tentu serunya buat temen lu, belum tentu seru buat lu gitu. Jadi kayak sebenarnya dicocokin aja sama yang kalian suka, dan ya ya tetap maksudnya kayak walk at your own pace gitu loh. Jadi kayak ya jangan menghidupi kehidupan temen lu, tapi kehidupan lu sendiri gitu. Jadi itu temen Cici panitnya 10 tuh, dia tidurnya berapa jam tuh tiap hari? Kayaknya setengah jam ya tiap hari ini ya, maaf nggak tahu sih gue. Itu makannya apa? Tapi makannya bisa kuat kayak gitu? Nggak tahu, kayaknya bayam ya tiap hari kayak Popeye gitu ya. Jadi kuat gitu ya, otaknya tuh berotot gitu. Gitu. Oke nih Ci. Nah, ngebahas tentang panit udah, terus kayak network udah, terus Cici sendiri punya karir udah tuh, kayak gimana sih jadi MC kayak gini nih, yang sebenarnya orang-orang juga sebenarnya nggak akan expect sih kalau misalnya lihat Ci Abel ternyata MC PGW adalah panit pertama loh jadi MC kan, bisa dibilang. Gue juga kaget denger. Iya, gue juga kaget jujur. Sumpah. Gue pikir kayak beneran. Ini nggak bohong, ini nggak ngapain. Oke, enggak. Ini kayak gue juga kaget karena gue pikir ya udah emang MC yang udah mungkin emang banyak mungkin pengalamannya. Ternyata kalau kita korek-korek MC pertama loh. Maksudnya dari selama masuk Prasmo. Ya kan? Tapi itu keren banget sih. Kayak menurut lo ini nggak sih, kayak emang banyakan tuh dream lu misalnya abis PGU nih, kayak pasti cita-cita lu tuh mau jadi MC nggak sih? Iya nggak? Lu ngeliat gitu kayak apa, mereka kan yang kayak main stage-nya gitu kan. Kayak lu ngeliat mereka, gue mau banget tuh jadi mereka, dan Cabel tuh bisa gitu. Dia yang tadi nggak ada pengalaman apapun, itu langsung jadi. Iya benar. PGU Prasmo. Orang-orang yang ada Cabel bahkan lebih tinggi lagi sih, pasti kayak Cabelnya bisa, kenapa gue nggak bisa? Betul, harus tanamin itu sih menurut aku. Beriman juga penting guys, mesti kayak
beranilah bermimpi gitu loh. Kadang kan kayak yang jujur kalau aku lihat kalau aku balik ke 1 tahun dari sekarang gitu ya. Jadi misalnya kita tanggal berapa nih? 10 Oktober 2000, nggak boleh. Ya ketahuan dong pre-record. Ya udah lah ya. Oktober 2000. Iya, aduh. Oops, I'm sorry. Ya udah, Oktober. Oke, coba ya. Oktober 2020 gitu ya. Kalau aku balik ke Oktober 2020, aku nggak bakal nyangka gitu loh kayak, hah? Gue jadi MCPGU tahun depan, nggak mungkin lah, gila gitu. Pasti bakal kayak gitu, tapi kayak that's the power of dream, you know. Jadi lu harus bukan berambisi nggak apa-apa, tapi berambisi dalam batas wajar ya. Jangan yang maksudnya sampai ambisi yang kayak menjatuhkan orang lain juga. Iya, yang menjatuhkan atau gimana. Selama ambisinya yang sehat ya nggak apa-apa gitu. Karena emang lu kalau hidup tanpa ambisi lu mah cuman jadi kacung gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak ya lu nggak bakal jadi apa-apa gitu loh kalau misalnya lu hidup tanpa ambisi. Tapi selama ambisi lu sehat, it's okay gitu. Jadi harus punya ambisi dan juga harus banyak berserah juga sama yang di atas begitu. Jadi dari semua omongan kita intinya harus berani bermimpi, terus harus beriman juga, nggak cuma beriman, mimpi, betul. Dan lu juga harus kerja, bukan cuma lu mimpi, iman, tapi lu cuma tidur. Tapi kayak itu nggak ada guna dikit ya. Betul. Ternyata banyak loh yang bisa diambil dari pembicaraan hari ini. Aduh. Betul. Oke, kita mungkin lanjut aja kali ya ke sesi berikut kita. Boleh. Sesi kita berikut kita nih apa nih, Noh? Nah, jadi gue yakin anak-anak 21 udah kayak nempel banget lah nih sama cerita-ceritanya Ci Abel hari ini, dari pengalamannya dia, dari pembelajaran, network, terus karir MC dia, udah pasti nempel. Nah, sekarang anak-anak 21 juga pada penasaran nih, Ci, gimana sih mungkin kehidupan Cici perkuliahan di online ini. Nah, jadi kita ada buka question box di Instagram Prasmol 2021, dan sekarang kita mau jawab-jawabin questionnya. Oke. Bring it on. Alright, jadi ini ada question ya. Aku bacain aja ya, Ci. Boleh. Kak, gimana cara menghadapi freerider? Waduh. Ini bisa namanya jangan di-spill ya. Jangan disebut ya, jangan disebut. Oke, blacklist ntar. Nanti di blacklist. Aduh. Oke, cara menghadapi freerider. Oke. Sebenarnya freerider itu menurut aku ya lebih ke cocok-cocokan gitu. Karena kadang gimana ya, misalnya aku tuh belum tentu cocok, misalnya aku orangnya perfeksionis gitu ya, misalnya. Kalau aku orangnya perfeksionis, aku tuh nggak cocok sama orang yang kepala batu juga gitu misalnya ya. Misalnya kayak yang yang pokoknya kepala batu lah gitu, yang maksudnya yang kekeh dengan pendirian dia juga. Karena gue udah kekeh sama pendirian gue, kalau gue ketemu sama yang kekeh sama pendirian dia juga, gue yakin gue gak bakal cocok, gue bakal nge-slack terus gitu. Jadi menurut aku freerider itu adalah emang berarti lu gak cocok aja kerja sama dia, menurut gue kayak gitu. Tapi belum tentu, kalau gue gak cocok sama dia, belum tentu orang lain, semua orang tuh gak cocok sama dia loh, karena ada yang cocok sama dia mungkin aja gitu. Jadi mungkin yang cocok sama dia yang bukan kayak perfeksionis gitu kan. Iya, misalnya seperti itu. Betul. Nah, jadi menurut aku kayak gimana lu handle-nya lebih kayak lu kenalin dulu nih. Misalnya dalam kelompok gitu ya. Kayak sekarang berarti kalian tuh ini ya, kelompok first dev ya, benar ya? Kan kelompok mentor gitu kan. Kelompok first dev gitu. Nah, menurut aku harus bondingin dulu. Harus kenal dulu, lu harus kenal sama teman kerja lu dong. Ya dong, kalau misalnya nggak kenal kayak cuman fokusnya kerja doang, itu ya bisa aja cocok, bisa aja kayak bekerja untuk kalian gitu. Jadi menurut gue kayak ya lu harus tahu dulu teman kerja lu tuh kayak gimana, dan kalau misalnya udah tahu kayak dia tipenya orang yang kayak gimana, jadi ya bisa dikomunikasiin gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak sama-sama enak lah gitu, kita dari awal udah jelas nih, oke, misalnya dari awal gue udah bilang, gue tipenya orangnya deadlineer nih, karena gue sibuk kerjaan yang lain gitu, misalnya dia ada sibuk lagi kerja intern atau apa gitu kan, bisa aja gitu. Jadi dari awal udah jelas, jadi ya lu sama-sama kerjanya pun juga enak gitu loh. Apalagi kan lu kalau kayak kelompok first dev itu lu 6 bulan nggak ganti loh. Itu kayak lumayan loh, 1 semester tuh lumayan loh. Kayak kalau misalnya dari awal udah nggak cocok, itu bakal PR banget gitu, selama 1 semester lu harus kerja sama dia terus gitu. Tambah lagi juga kayak kadang freerider itu misalnya orang yang kayak jarang bantuin kerjaan gitu. Nah, tapi kan lu sebenarnya nggak tahu gitu loh kayak kehidupan pribadi dia, kayak kadang kan kita cuma ngeliat dia nggak suka kerja nih, saya datang ke call telat. Tapi sebenarnya lu nggak tahu kalau misalnya ternyata emang dia di balik itu misalnya dia tipe orang yang kayak
bisa aja mungkin keluarganya lagi bermasalah atau dia emang punya kerjaan lain di luar di luar kuliah doang, kayak misalnya kita kan cuma fokusnya kuliah doang gitu. Ada aja orang-orang yang misalnya mungkin di luar sana yang nggak seberuntung kita, emang harus sambil kerja atau gimana, makanya dia capek atau gimana, jadinya nggak bisa ikut kerkel gitu. Jadi ya itu sih yang menurutku kayak paling penting untuk bisa kayak mengatasi freerider adalah kalian komunikasi dari awal dan emang kenalan dulu gitu sama tim kerja kalian. Istilahnya get to know your friends berarti ya. Yes, betul. Dan kan networking juga ya kan? Penting ya, Ci. Betul. Gara-gara kan kalau misalnya lu lebih lama bonding, lu pasti lebih tahu tentang kehidupan dia. Terus lu kalau mau negur dia, kalau dia salah juga lebih enak nggak sih? Enak, kalau misalnya betul. Ya kan? Yes. Setuju. Kita lanjut aja ya, Ci, ke pertanyaan berikutnya. Alright, ini ada satu. Spill dosen killer jurusan bisnis dong. Aduh, ini username jangan di-spill semua deh ya. Oke. Bahaya. Ini BTW cuma bakal pilih 5 pertanyaan aja ya. Alright. Spill dosen killer ya. Menurut gue kayak ya cocok-cocokan lah dosen gitu, kayak ya lu ambil, yang penting lu ambil positifnya aja lah gitu. Kayak emang ada sih, maksudnya kayak beberapa dosen yang kayak jujur aku nggak sama semua dosen tuh cocok gitu. Misalnya kayak aku nggak gitu suka yang kayak ngajarnya cepet banget gitu. Kadang kan aku kan orangnya jujur lumayan lemot gitu ya. Iya, misalnya aku juga tipenya yang tidak digital ya, tidak menggunakan teknologi dengan baik. Jadi aku tuh masih nyatet pakai kertas gitu. Sama, nah, aku juga. Iya kan itu PR banget kan. Jadi kalau misalnya nyatet pakai kertas dan dosennya tuh cepet ngejelasinnya, apalagi kayak misalnya kayak hitung-hitungan gitu kan. Tuh hitung-hitungan kan dia mah gampang, tinggal pakai Excel segala macam. Lah gue kan harus satu-satu. Gue pakai kalkulatornya. Iya, kayak gue manual gitu kan susah gitu. Jadi ya sebenarnya ya ini sih dosen killer mah ya udah lu cari positifnya aja lah, pasti ada kok gitu ya. Anggap aja kalau misalnya dia marah, mungkin kayak ya dengan dia marah-marah gue nggak ngantuk di kelas jadinya. Bisa aja kan. Iya, tapi kayak so far sih belum ada sih dosen killer, gue belum dapet. Oke, dan dengan dia nunjuk-nunjuk kalau misalnya di tengah pelajaran juga biar kita stay awake ya, nggak tidur. Dengerin, betul. Jadi nggak tidur. Betul. Oke. Nih, next nih ke pertanyaan ketiga nih. Ada yang nanya, gimana sih caranya SKSD sama cutting? Soalnya gue pribadi tipe orang yang gak enakan. Wah, ini kayaknya agak susah ya kalau ditanya ke Ci Abel. Ini gue juga mau denger nih. Mending ke Alex aja gak sih? Ini mending nanyanya ke Alex gak sih? Gak usah ke gue. Gue juga gak ngerti. SKSD ke cutting, karena kan mungkin ada yang kayak, aduh, misalnya nih kenal dari PGU, kayak, aduh kelihatannya galak nih, apalagi kalau kayak fasil-fasil. Iya. Kelihatannya galak, gue takut approach-nya. Kalau kayak MC kan mungkin lebih friendly, gue lebih berani. Nah, mungkin ada gak nih tips and trick-nya nih? Oke, tips and tricks ya. Pertama, jangan overthink. 2, jadi diri lu aja gitu. Selama SKSD lu masih di dalam batas wajar, dan kayak nggak sampai yang annoying gitu ya, misalnya kayak lu ya nyebelin juga lah gitu, yang lu misalnya kayak halo berkali-kali gitu, Ciabel gitu ya, gitu kan lumayan annoying kan kayak gitu ya. Itu gue gitu ke Ciabel. Iya kayak gitu, makanya sekarang kita kan udah nggak bestie ya, emang males aja gue sama Alex. Profesional doang ya antara. Iya, ini kan profesional doang, abis ini kan gue nggak mau ngomong lagi sama Alex emang. Aduh. Iya, tapi itu sih menurut aku kayak ya selama maksudnya kayak sopan lah ya. Kalau misalnya lu mau SKSD kan lu mau nanya sesuatu, atau emang lu mau mencari informasi sesuatu dari doi gitu. Jadi kayak ya yang enak gitu pembawaannya. Misalnya lu mau nanya sesuatu ya bisa coba, halo Kak, halo Ci, halo Ko. Misalnya aku siapa, introduce yourself, itu menurut aku penting itu. Karena kadang lu cuman halo-halo doang itu kita tuh kagak tahu lu siapa gitu. Bukannya mau sombong, tapi masalahnya angkatan kita aja 1000-an orang aja ya, kita belum tentu kenal satu sama lain gitu kan. Masih kayak ya introduce dulu lu siapa, misalnya halo Ci, aku Alex dari angkatan siapa? Bisnis ya, misalnya halo Ci, aku Alex dari angkatan 2021 nih, aku pengen nanya-nanya sama Cici ada waktu nggak? Ya kayak gitu kan sopan, enak. Kita pun juga sebenarnya kayak gimana ya, kadang tuh kita sebagai maba tuh kita terlalu overthink yang kayak, dia bakal ngeliat gue kayak jijik nggak sih, atau kayak dia bakal ngeliat gue, ya kan? Benar kan? Kayak gitu. So far Ciabel ngeliat kita gimana nih? Ya, kalau Alex sih ya lu pada udah tahu lah ya. Kalau gue sih masih baik lah ya.
Iya, kalau Novita sih kita masih bestie lah ya. Gila. Iya, sebenarnya itu sih. Jadi kayak jangan terlalu overthink yang kayak enggak kok, maksudnya kayak so far gitu ya, kayak Prasmul tuh menurutku lingkungannya tuh super supportive gitu loh, dan juga kayak senioritas junioritasnya tuh enggak, menurutku ya kalau di experience aku sih nggak ketara sama sekali gitu. Maksudnya kayak lu mau nanya sesuatu sama cutting tuh kayak cutting ya bakal jawab dengan enak aja gitu, maksudnya kayak santai aja gitu selama ya lu approach-nya enak juga gitu kan. Jadi kayak jangan terlalu overthink. Ya emang selama lu approach sopan dan lain sebagainya, kayak dan ya gak melewati batas wajar mah nggak apa-apa gitu, kecuali kayak misalnya yang kayak rada-rada gombal-gombal gitu mungkin agak hati-hati gitu ya kalau yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang sebagai kayak emang ya misalnya mau nanya-nanya tentang acara atau misalnya mau nanya-nanya tentang tips interview gitu-gitu sih super fine gitu ya, mulai aja dari DM dulu. Mungkin kan kalau line kan agak lebih personal gitu ya, line atau WA gitu, jadi mungkin dari DM IG gitu approach baik-baik mah pasti fine banget kok gitu cutting. Sebenarnya tipsnya itu doang ya, kayak jangan overthink. Lu cuma mau nanya tentang acara, lu jangan kayak aduh dia mikirin gue tentang apa ya, kayak gitu ya. Betul banget. Dan ya udah send, kalau misalnya mau nge-DM atau mau apapun approach-nya dengan cara yang sopan. Pasti kayak cutting juga bakal ya udah feel free aja buat ngejawab. Betul. Ya kan? Okay. Nah lanjut nih Ci ke pertanyaan keempat. Nah Ci sendiri pernah nggak sih merasa masuk bisnis itu tuh kayak aduh gue salah jurusan nih, dan kalau misalnya pernah, itu gimana sih cara mengatasi hal tersebut? Oke. Sebenarnya so far sih belum pernah merasa kayak aku menyesal gitu masuk bisnis atau aku masuk Prasmul gitu ya, karena aku jujur orangnya maksudnya kayak aku lumayan positive thinker gitu ya orangnya. Jadi kayak ya udahlah, maksudnya ini udah keputusan gue, ya lu harus terima dong. Maksudnya kita fair dong. Lu kalau misalnya dari awal udah pilih itu, ya lu udah tahu nih bakal dapetnya kayak gimana, dan juga ya lu harus tanggung jawab dengan apa yang udah lu pilih gitu. Jadi aku nggak, so far belum pernah menyesal, dan jangan sampai juga ya gue menyesal gitu ya. Saran yang bisa aku kasih adalah coba cari positifnya deh. Mungkin kamu sekarang harus melalui ini karena emang kayak gimana ya? Emang lu harus melalui ini untuk masa depan yang lebih baik gitu. Aku percaya itu pasti. Jadi lihat aja gitu positifnya, misalnya kayak aku merasa nggak cocok di bisnis gitu. Tapi lu dari masuk bisnis lu jadi belajar loh, lu jadi mengasah entrepreneur skill lu gitu loh. Kayak walaupun lu mau jadi pekerja korporat, tapi entrepreneur skill itu juga dibutuhkan gitu. Siapa tahu nih misalnya lu dari udah kelar kerja korporat tuh tiba-tiba membangun bisnis gitu. Kayak jujur ya papaku gitu. Papaku tuh dia dari pekerja korporat jadi anak bisnis gitu. Kuliahnya elektro. Jauh banget kan? Waduh. Kurang salah jurusan apa itu? Ya kan? Tapi sih kayak aku yakin gitu setiap stage dalam hidup itu emang kayak lu harus lalui itu untuk kayak emang itu pasti berguna kok di masa depan lu. Percaya aja gitu, kayak ya semua tuh pasti ada, ambil aja positifnya gitu, karena pasti ada sisi kayak koin lah, intinya ada dua sisi gitu ya, lu mau lihatnya yang negatif atau lu mau banget nih, parah. Iya, gue terasuki ya. Iya begitu sih paling, tapi semangat, jangan putus asa. Kayak disemangatin nih buat yang nanya. Kalau dari gue sih lu daftar ulang sih tahun depan. Waduh. Wow, Alex kamu hebat ya. Iya, contoh yang salah. Sebuah kontra dan pro ya. Iya, pro dan kontra. Oke. Nah lanjut nih Ci ke pertanyaan terakhir. Yes. Nah, ada yang nanya, gimana sih cara bangun pertemanan dan network? Apalagi nih guest star kita yang satu ini, wah networknya gak main-main bos, luas banget. Boleh kali, gimana dikasih tahu tips and triknya juga? Oke. Kalau misalnya network, mungkin agak beda ya, network ke seangkatan sama network ke cutting gitu ya, atau ada tingkat gitu. Menurut aku, iya, paling gampang untuk memperluas koneksi mulai dari kelas dulu. Udah paling mudah ya. Karena kan ya, nggak dari PGU dulu bahkan. Kayak lu tuh bondingin dulu sama PGU lu. Karena lu kan PGU kan dari banyak jurusan. Nah, kadang itu dunia tuh sempit, percaya aku. Dunia tuh sempit banget. Karena bisa aja nih, misalnya teman PGU lu anak branding gitu. Temenan anak branding. Anak branding temen lu itu tuh dari temennya dia, lu bisa kenal sama temennya temen lo gitu. Nah, dari lu kenal temennya temen lu, misalnya nih ya, misalnya gue satu PGU sama ABC gitu. Nah, A itu branding, B itu IDL, C itu finance misalnya gitu. Nah,
gue bisa kenal sama EFG karena EFG itu temennya ABC gitu. Jadi gue jadi makin punya teman dari branding, punya teman dari IBL, teman dari finance gitu. Jadi ya sesempit itu dunia. Jadi kayak apalagi kan Prasmul juga kalau dibandingin dengan kayak kampus lain gitu kan Prasmul termasuk ya cukup kecil lah ya, maksudnya circle-nya gitu. Tapi kalau misalnya lu maksudnya tapi kayak kalau misalnya lu bisa make the most out of that small circle, menurut aku tuh bisa kayak wow banget gitu. Kayak kenapa ya kan, benar kan, kayak kalau misalnya kayak 1.000 orang lo bisa kenal sama semua 1.000 itu aja, menurut gue tuh udah hebat banget lo punya networking 1.000 orang. Benar gak? Maksudnya kayak sesimpel itu. Jadi kayak ya pembawaan diri yang baik itu juga penting lah ya, maksudnya lu kan juga kenalan sama orang segala macam gitu. Kalau misalnya menurut lu emang oke, gue kurang cocok deh sama nih orang gitu, ya nggak apa-apa, asal kenal aja gitu. Kayak lu kan nggak perlu harus jadi bestie juga ya. Iya, lu kan nggak perlu harus jadi bestie sama nih orang, yang penting kayak ya lu asal kenal aja, karena lu nggak pernah tahu loh kayak masa depan tuh bakal gimana. Ya kan, benar, dunia lu nggak bakal tahu dunia tuh bakal terbawa kemana gitu loh, karena bisa aja gitu ya, misalnya kayak sekarang temen lu misalnya lu nggak suka sama nih orang, tapi ya selama lu, maksudnya tapi kayak lu masih menjaga hubungan gitu ya, maksudnya ya lu nggak bestie tapi kayak lu masih hubungan baik sama nih orang gitu, lu nggak bakal pernah tahu, bisa aja 5 tahun dari sekarang dia jadi bos lu. Ayo. Bener. Tapi bener sih, gue tuh pernah dengar quote, semua teman-teman lu, semua orang yang lu kenal itu calon pembeli dari produk lu. Betul. Ngerti gak? Itu betul banget. Itu betul banget. Jadi kayak perbanyak aja gitu koneksi lu, kayak your friends segala macam, kayak itu penting-pentingnya lu gimana caranya lu marketing diri lu, ya nggak sih? Yes, benar, pembawaan, makanya tadi kayak aku bilang pembawaan diri itu juga penting gitu. Kayak kalau lu pengen dikenal dengan baik ya lu harus menunjukkan yang baik juga dong gitu. Jadi ya kalau misal dari itu sih, kan tadi aku ngomongnya dari yang kayak seangkatan gitu ya, jadi mulai dari grup PGU lu, abis itu mulai dari grup kelas lu, dari grup kelas baru mulai kalau lu mau mulai ke cutting ke adik kelas, itu baru mulai ke panitia. Jadi makanya menurut aku panitia itu juga penting banget gitu ya, untuk kayak kalian tuh bisa dapat network dari cutting sama adik kelas gitu. Jadi kadang kan kayak lu masuk kalau misalnya dari maba, kan lu masuk pasti punya koor dong. Nah, rata-rata tuh koor itu tuh cutting gitu. Nah, dari lu kenalan sama koor cutting, nanti koor cutting ini punya teman, atau misalnya koor cutting ini misalnya temennya BPH juga biasanya tuh. BPH juga biasa tuh dari cutting-cutting gitu kan. Nah, dari situ kan lu bisa kenalan lagi, networking lagi. Jadi semudah itu loh gitu. Jadi mulai dari satu lu kenal sama satu orang ini kenal sama orang lain, satu orang lain ini kenal lagi sama orang lain. Sebenarnya semudah itu gitu loh. Jadi kayak selama lo bisa bawa diri dengan baik dan lo mulai untuk emang mencoba networking, mulai untuk kayak mau kenalan sama orang, ya dari situ pasti gampang kok. Networking tuh nggak sesulit itu gitu. Jadi coba dulu gitu, mulai dulu gitu. Jadi networking misalnya lu kenal 10 orang, satu orang ini bisa kenalin sama satu, itu udah jadi berbuahnya banyak ya. Betul. Dan jangan jangan nyari ribut juga lah sama orang, karena kalau lu nyari ribut, nama lu udah jelek. Personal branding udah kayak jadi jelek dan menurun. Benar. Itu sih, itu yang paling kayak dari di Prasmul yang paling aku pelajarin itu adalah lu sekali punya satu citra buruk dan lu cuman menunjukkan satu citra buruk itu ke satu orang doang. Nah, itu udah bibit dari kayak wah udah bisa kemana-mana gitu, karena kayak Prasmul sekali lagi aku bilang dia tuh small, komunitasnya tuh kecil gitu. Jadi lu kalau udah kayak misalnya satu orang udah ngecap lu free rider gitu ya, belum tentu lu se-free rider yang dia katakan. Cuman kan kadang kita nggak tahu ya, orang-orang lain yang menceritakan kisah lu itu ada bumbu-bumbunya, ada roiko-roikonya dikit, itu kan lu nggak tahu gitu kan. Iya, roiko. Maaf, gue sebut brand nggak boleh ya. Not sponsored ya, maaf ya. Tapi maksudnya kayak, iya, jadi ya gitu sih, selama ya udahlah jadi orang baik gitu. Intinya itu sih sebenarnya, jadi orang baik, pembawaan diri lu baik, memulai kenalan, dah pasti gampang kok, pasti punya networking gitu. Oke, jadi kita udah jawab 5 pertanyaan juga kan. Jadi udah ngedenger banyak juga cerita tentang kuliah online dari Ciabel sendiri, dari segala aspek udah didengar. Udah thank you banget lah Ciabel, udah luangin waktunya lumayan lama nih ngobrol-ngobrol buat kasih insight ke anak-anak 21. Oke, nah kita udah ngobrolin banyak banget ya, terutama tentang perkuliahan online.
Jadi kita juga mau bilang thank you buat Camabel buat ngeluarin waktunya. Dan kita sih nggak tahu ya, ini tergantung editor emang Iya benar. mau ini berapa lama. Kalau misalnya lebihnya 1 menit, kitanya kelihatan agak freak ya ngomong udah lama padahal cuma 1 menit. Oke. Nah, pasti kan anak-anak 21 mau dengerin juga kan cerita-cerita tentang perkuliahan offline, apalagi bau-baunya nih Lex katanya, wah 2022 udah mau mulai offline. Nah, kita nanti bakalan denger tentang perkuliahan offline dari gestar kita yang kedua. Waduh, ini apalagi gestar kedua ini tuh udah ditunggu nih sama cewek-cewek 21. Oh, cewek-cewek 21 nih. Emang siapa nih? Ya gestar kita? Si Abel sendiri menunggu nggak nih? Waduh. Nggak open recruitment, mohon maaf. Nggak open recruitment. Masih tutup inboxnya tuh, masih tutup inboxnya. Iya, masih tutup inboxnya. Nah, boleh nih Lex, langsung kita lanjut ke gestar kita kali yang kedua. Oke, jadi kita lanjut lagi ke gestikar berikutnya. Oke, thank you nih semuanya yang udah nonton sampai detik ini juga. Dan jangan lupa terus untuk patengin karena nanti bakalan ada part 2-nya. Bener gak nih Lex? Bener banget. Buat teman-teman yang masih mau nanya ke Cabel, boleh banget buat DM IG Cabel dan juga jangan lupa di follow ya guys. @amabelangel. Nah bener, jangan cuma yang namanya promosi IG gestar doang. Tapi kita juga mau dipromosi ya nggak sih Lex? Nah jadi boleh nih shout out IG kita sendiri, di gua sendiri di IG-nya di @novitaclaudia. Dan kalau Alexander sendiri di @alexanderprasetya. Udah bener kan ya Lex? Betul dong. Oke, jadi stay tune terus di podcast kita. Cheers kuy! Ya kali nggak kuy, bye! Dadah! Udah. Daripada kita basa-basi mulu, langsung aja kita sambut Kak Fidelo Susilo. Gila, bego banget boy. Gak boleh, ini rahasia ya. Di mata anak dosa itu bukan pintar tapi ganteng. Oke, kita harus jaga image Kadelo. Iya, Kadelo aduh. itu betul kelihatannya pintar, gak boleh tuh Iya. sebenarnya. Kayak lu mau nggak date anak 21 gitu? Kalau ada Waduh. kesempatan. Gue bingung mau ngomong apa lagi.